Masih membahas seputar minyak goreng bersama Dr. Ardian Sandi Pramesti, spesialis gizi klinik. Nah pemirsa, saat menggoreng atau menumis, ada kalanya kita harus mengendalikan api agar masakan tidak hangus. Nah selain menjaga kualitas masakan, ternyata penting juga memperhatikan suhu minyak agar kandungan di dalamnya tetap terjaga. Nah Dr. Arin, berapa sih kira-kira suhu maksimal untuk minyak kelapa dan minyak kelapa sawit? Oke, jadi kalau kita ngomongin soal mana yang lebih oke untuk menumis, kita ngomonginnya soal titik didih dan titik uap terhadap minyak itu ya. Nah, jadi kalau misalkan minyak kelapa sendiri itu bisa tahan sampai 200 derajat Celcius. Sedangkan minyak kelapa sawit sampai 230 derajat Celcius. Memang tampaknya minyak kelapa sawit itu lebih netral dan lebih stabil ya. Namun kita ingat dulu, minyak kelapa itu juga tinggi terhadap lemak jenuh. Jadi nggak bisa terlalu didewa-dewakan tuh minyak kelapa ya. Nah kemudian sebenarnya suhu berapa sih yang paling oke? Tetap kalau kita ingat-ingat lagi bahwa pemanasan yang sangat panas apalagi berulang-ulang menyebabkan peradangan dan inflamasi. Nah itu menyebabkan adanya kanker dan sakit jantung, sehingga suhu pemanasan juga diperhitungkan. Jadi yang direkomendasikan adalah untuk menumis dan memasak usahakan sekitar 150 sampai 200 derajat Celcius, tidak boleh lebih. Karena kalau lebih dari situ uapnya juga tidak baik untuk paru-paru dan juga menciptakan suasana karsinogen pada makanan yang akan kita makan. Jika tadi kita sudah membahas perbedaan kandungan minyak kelapa sawit dan minyak kelapa, bagaimana dengan minyak zaitun, minyak canola, dan minyak biji bunga matahari? Masyarakat tanah air sepertinya memang belum terbiasa menjadikan jenis-jenis minyak ini sebagai bahan untuk mengolah makanan. Namun banyaknya informasi terkait jenis bahan masakan ini, tak sedikit yang terinfluence menggunakannya untuk sekedar menumis masakan. Tapi sebetulnya aman gak sih? Selain minyak kelapa sawit juga ada minyak zaitun, ada canola, ada biji matahari yang tidak kalah bagusnya. Tapi apa sih, mana sih yang paling bagus? Oke, kita bahas satu-satu. Kalau olive oil itu memang mengandung MUFA atau monounsaturated fatty acid yang terbukti untuk peningkatan sensitivitas insulin ya. Dan dia memang paling tinggi kandungan MUFA-nya ketimbang canola dan minyak matahari ya. Namun kekurangannya titik didihnya rendah. Jadi suka disalahartikan tuh si minyak zaitun untuk menumis ya. Karena titik didihnya rendah, mudah teroksidasi. Jadi kita mau ambil antioksidannya malah nggak dapet tuh karena adanya pemanasan yang sangat tinggi. Jadi memang kalau olive oil itu paling bagusnya adalah untuk dressing atau diminum langsung ya. Kemudian kalau yang canola itu juga sama tuh, MUFA-nya juga sama-sama bagus tapi tidak setinggi si olive oil atau minyak zaitun. Sama halnya juga dengan minyak biji matahari ya, itu juga sama, itu juga tinggi MUFA-nya namun tidak setinggi si minyak zaitun. Tapi tetap ya, walaupun ketiganya itu dianggapnya bagus, tidak boleh terlalu berlebihan karena minyak itu juga mengandung kalori yang kalau berlebihan meningkatkan resiko obesitas. Pemirsa, sensasi renyah pada makanan yang digoreng kerap membuat kita semakin terlena untuk mengkonsumsinya dalam jumlah banyak. Nah, biasanya untuk membuat tekstur gorengan tetap crispy, teknik deep fried atau dimasak dalam rendaman minyak cukup banyak adalah cara yang dipilih untuk membuat makanan terasa krenyes-krenyes. Lalu, fakta atau mitos jika proses penggorengan seperti ini bisa menyebabkan kolesterol tinggi? Oke, jadi makanan yang renyah itu memang enak banget ya. Tapi faktanya makanan yang renyah itu kan memang diprosesnya harus dengan deep fried, minyak yang banyak, panas sekali. Nah itu juga dapat meningkatkan
resiko kolesterol darah ya. Apalagi kalau dilakukannya berulang-ulang. Nah, sampai seperti ini nih minyaknya, keruh seperti ini. Nah ini tuh kadang-kadang nih yang ngebuat semakin renyah makanannya. Namun yang seperti ini dapat meningkatkan resiko kadar kolesterol tinggi, kemudian penyakit jantung. Kita anggap ini seperti bak ya. Bak ini kan harus diganti airnya. Jadi kalau nggak diganti keruh. Nah ini sama halnya seperti itu. Jadi penggunaan minyak juga maksimal tidak boleh lebih dari 1 kali pengulangan. Lebih bagus lagi nggak ada pengulangannya. Namun kalau ada pengulangan akan seperti ini dan akhirnya menimbulkan resiko penyakit untuk kita. Pemirsa, selain penggunaan minyak goreng, butter adalah salah satu bahan yang cukup populer di kalangan masyarakat untuk digunakan dalam mengolah masakan, terutama berbahan dasar protein, baik itu daging ataupun seafood. Namun, apakah memilih butter untuk digunakan sebagai bahan masakan lebih aman ketimbang minyak kelapa? Oke, butter itu juga sebagai teman masak yang membuat makanan lebih wangi, lebih enak. Dan butter itu juga kaya akan vitamin A dan vitamin D. Namun, apakah butter lebih superior daripada minyak-minyak seperti olive oil, canola, ataupun minyak biji matahari? Tidak ternyata, karena butter mengandung 60% lemak jenuh lebih tinggi dan lebih mudah teroksidasi ketimbang minyak. Jadi tentu kalau lebih mudah teroksidasi tentu tidak lebih baik untuk mempertahankan kesehatan kita. Jadi memang untuk penggunaan butter apakah boleh? Boleh. Namun penggunaannya moderat ya, jangan berlebihan. Pemirsa, informasi terkait minyak jelantah menjadi penutup perjumpaan kita di Hidup Sehat Plus Jumat 19 September 2025 ini. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat hanya di TV One. Indonesia Hidup Sehat.